Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Ren, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Beberapa waktu lalu kita mendengar Menag Pak Fakhrul Razi menyebut bahwa radikalisme itu masuk dari orang-orang yang hafidh dan good looking. Beberapa waktu kemudian terjadi penusukan terhadap Syekh Ali Jaber. Walaupun kedua peristiwa ini terpisah dan tidak berjalin kelindan secara langsung maupun tidak langsung, tetapi dua kejadian ini membawa kembali perbincangan hangat atau diskusi hangat dan perdebatan terkait apa itu sebenarnya radikalisme dan apakah radikalisme memang pantas atau tepat untuk dijadikan sebagai sebuah diskursus di tengah masyarakat Muslim hari ini. Nah, sebelum ke sana, saya mau membahas dulu sebetulnya apa sih radikalisme itu. Nah, radikalisme ini memang secara istilah, secara konsep baru muncul setelah kejadian 9/11. Jadi, bahwa ada kemungkinan istilah ini sangat politis, memang mungkin terjadi, apalagi kalau kita baca tulisan-tulisannya atau telahan-telahannya Chomsky yang menjelaskan bagaimana sangat peliknya atau sangat kompleksnya kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Nah, istilah radikalisme ini sendiri mulanya digunakan untuk mensifati sebagian kecil golongan Muslim yang menggunakan gagasan-gagasan keislaman yang sempit yang diterjemahkan secara keliru untuk menjustifikasi tindakan kekerasan. Nah, fakta bahwa radikalisme ini muncul setelah 9/11, apakah berarti radikalisme ini tidak tepat? Tidak juga. Kenapa? Karena kalau kita kembali melihat sejarah, dulu ada satu fraksi kecil yang dinamakan dengan Khawarij. Khawarij itu adalah satu fraksi kecil yang dia kecewa atas konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dan kemudian dengan pemahaman sempitnya atas doktrin keagamaan menganggap diri mereka paling islami, paling muslim, sehingga kemudian melakukan kekerasan atas dalih dan justifikasi yang mereka miliki. Bahkan kalau kita ingat, Ali bin Abi Thalib juga dibunuh oleh salah seorang khawarij namanya Ibnu Muljam, yang kebetulan adalah juga seorang hafiz. Nah, jadi ini kita muncul lagi kepada persoalan kontroversi Menag Pak Fakhrul Razi. Apakah betul berarti radikalisme bisa masuk dari hafiz dan good looking, dan bahwa semua yang radikal itu selalu berdekatan dengan hafiz dan good looking? Kalau kita lihat di Khawarij memang ada indikasi salah satu oknumnya adalah hafiz. Tetapi tidak boleh kita melakukan overgeneralisasi. Apa itu overgeneralisasi? Overgeneralisasi itu adalah penyederhanaan, pemukul rataan sesuatu. Hanya karena ada satu hafiz, satu orang good looking yang kemudian mengadopsi ideologi radikal, baik sebelum dia menjadi hafiz ataupun ketika dalam proses dia menjadi hafiz, bukan berarti semua yang hafiz pasti radikal. Sehingga kalau Pak Menak bilang bahwa ucapannya adalah sebagai bentuk deradikalisasi, saya kira kurang tepat. Kenapa? Karena justru pernyataannya bisa membuat orang semakin antipati terhadap kampanye-kampanye deradikalisasi karena seolah-olah mendiskreditkan sebagian kelompok tertentu dalam Islam atau memperuncing narasi us versus them. Ini kami sebagai muslim yang begini dan ini mereka sebagai muslim yang begitu. Dan masing-masing merasa bahwa diri mereka adalah muslim yang lebih benar, yang lebih baik dan lebih tepat, lebih sesuai dengan kaidah-kaidah keislaman. Nah, menarik juga kenapa tidak boleh overgeneralisasi, karena ternyata diskursus atau diskusi terkait radikalisme ini juga berkembang gitu. Kalau dulu tadi saya cerita ketika 9/11 radikalisasi dimaksudkan untuk mensifati para pelaku teror, nah kemudian diskursus ini juga berkembang, mengalami transformasi, mengalami perubahan, pergeseran, dan bahkan perluasan. Misalkan Martin van Bruynesen itu menyebut radikal sebagai salah satu lapisan identitas muslim. Satunya lagi adalah moderat. Nah, tetapi radikal ini bisa dibagi lagi ke dalam dua spektrum yang jauh lebih kecil. Ada fundamentalis, ada islamis. Nah, nantinya islamis juga ada post islamis dan seterusnya.
Ada pula orang yang menambahkan bahwa ada spektrum lain yang lebih luar, yaitu yang ekstremis, orang yang kemudian mengadopsi ideologi radikal, tapi mereka willing untuk melakukan aksi-aksi yang ekstrim, melakukan tindakan jihad dalam makna pemboman, dan seterusnya. Padahal kalau misalkan yang fundamentalis dan Islamis tidak selalu menginginkan kekerasan untuk mencapai tujuan yang diinginkan berdasarkan ideologi yang mereka miliki. Ada pula kemudian yang menambahkan spektrum kecil di antara moderat dan radikal, yaitu ultrakonservatif, yang dia mengadopsi pemahaman yang sangat tekstual, yang sangat rigid, yang sangat konservatif terhadap doktrin-doktrin keagamaan, sehingga kemudian ada beberapa pemahaman yang sangat beririsan dengan pemahaman-pemahaman yang lazimnya ditemui di dalam orang-orang yang mengadopsi paham radikal. Nah, tetapi kemudian juga radikalisme ternyata belakangan diketahui bukan semata persoalan ideologi keagamaan yang didoktrin secara top down atau dari atas ke bawah. Radikalisme juga ternyata adalah persoalan perlawanan terhadap ketimpangan ekonomi, rasa tidak berdaya secara politik, atau rasa selalu dihegemoni, dan seterusnya. Sehingga kalau berbicara deradikalisasi, pada akhirnya nggak bisa lagi sekedar stereotyping atau mengkerucutkan persoalan hanya sekedar pada ideologi keagamaan tertentu atau pemahaman agama tertentu. Tidak bisa gitu. Deradikalisasi atau dalam wujudnya moderasi keagamaan itu juga bisa diwujudkan, bisa didorong melalui pendidikan karakter yang baik, melalui pemastian terjadinya atau terciptanya keadilan sosial, pemerataan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan seterusnya. Jadi itu terkait apa yang hari ini ramai tentang radikalisme. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.